Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siska Daru dengan NIM 2018-210-119. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu definisi dari laporan formal. Yang pertama yaitu laporan formal ini merupakan laporan yang menjelaskan hasil dari sebuah penelitian laporan, dan juga laporan ini itu harus ditulis sesuai dengan gaya ilmiah yang singkat dan koheren, dan juga dalam penulisan laporan formal ini harus menggunakan bahasa yang singkat dan sedikit berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu mendefinisikan masalah. Langkah pertama dalam membuat laporan yaitu kita harus mendefinisikan masalah. Dalam mendefinisikan masalah ini, kita perlu tahu informasi-informasi masalah agar bisa memudahkan kita dalam menyusun laporan. Dalam mengidentifikasi masalah, ada dua cara yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pertanyaan yang tepat. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Yaitu pertanyaan yang perlu diajukan yang pertama yaitu apa yang perlu ditentukan. Yang kedua yaitu mengapa masalah tersebut penting. Yang ketiga yaitu siapa yang terlihat dalam masalah tersebut. Yang keempat yaitu di mana munculnya suatu masalah tersebut. Yang kelima yaitu kapan masalah itu muncul. Dan yang terakhir yaitu bagaimana situasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan pernyataan tujuan. Dalam pertanyaan-pertanyaan pembuka, kita harus mengembangkan suatu pernyataan tertulis secara jelas terhadap suatu laporan. Kita bisa menggunakan 3 cara dalam mengembangkan pernyataan tujuan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat inibitif, yang kedua yaitu menggunakan pertanyaan, dan yang ketiga yaitu menggunakan pernyataan deklaratif. Lalu setelah kita mengidentifikasi masalah, selanjutnya adalah kita harus membuat kerangka untuk analisis. Dalam memecahkan sebuah masalah, berikut ada 3 langkah-langkah dalam memecahkan masalah. Yang pertama yaitu mengembangkan struktur yang logis. Yang kedua yaitu aturan pembagian. Dan yang ketiga yaitu menyusun kerangka pembuka. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mengembangkan struktur yang logis. Dalam mengembangkan struktur yang logis, kita bisa menggunakan tugas informal dan tugas analitikal. Di dalam tugas informal merupakan suatu studi yang mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penafsiran umum. Umumnya, tugas informasional ini dikelompokkan atas dasar sub-sub topik dan juga dapat disusun dalam berbagai cara. Yang pertama yaitu urutan tingkat kepentingan. Yang kedua ada secara berurutan. Yang ketiga secara kronologis. Yang keempat menurut ruang tempatnya. Yang kelima menurut geografis. Yang keenam menurut kategori. Lalu selanjutnya ada tugas analitikal. Tugas analitikal ini merupakan laporan yang berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Umumnya, tugas analitikal ini dikategorikan dengan metode pemecahan masalah. Misalnya, mengapa perusahaan tersebut susah mendapatkan seorang sekretaris? Dalam permasalahan tersebut, perusahaan itu bisa meninjau permasalahannya itu dari beberapa aspek. Misalnya, gaji yang diberikan terlalu rendah. Akan timbul beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah perusahaan tersebut mudah dijangkau dengan transportasi umum? Ataukah apakah perusahaan itu
Apakah perusahaan lain itu membayar seorang sekretaris itu lebih mahal atau lebih tinggi? Atau apakah pembayaran gaji yang tinggi itu dapat mempengaruhi pemilihan dari pekerjaan sekretaris tersebut? Lalu yang kedua yaitu ada lokasi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada lokasi perusahaan kurang baik. Akan timbul pertanyaan apakah perusahaan tersebut mudah dijangkau ataukah apakah lokasi perusahaan tersebut cukup menarik? Apakah biaya hidup di sekitar lokasi perusahaan dapat terjangkau? Bagaimana dengan kriminalitas di sekitar lokasi perusahaan? Lalu yang terakhir yaitu tersedianya sekretaris yang terampil itu semakin menurun. Akan timbul pertanyaan-pertanyaan yaitu yang pertama, berapa jumlah sekretaris yang tersedia 5 tahun yang lalu dan sekarang, dan berapa permintaan sekretaris 5 tahun yang lalu dan sekarang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ritu Darmawan dengan NIM 2018-110-25. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari rekan saya, yaitu aturan pembagian. Aturan pembagian adalah pembagian ide dalam suatu komponen yang berada dengan beberapa aturan singkat mengenai pembagian surat ide tersebut. Dan pembagian ide tersebut itu ada 4. Yang pertama, memilih prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar. Yang kedua, gunakan satu kategori atau prinsip setiap kali Anda membagi suatu laporan ke dalam sub-sub topik. Yang ketiga adalah setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Yang keempat, teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Selanjutnya adalah menyusun kerangka pembuka. Menyusun kerangka pembuka biasa disebut preliminary outline, yaitu memberikan kemudahan dalam melakukan suatu investigasi. Kerangka sangat diperlukan jika Anda mau membuka sebuah kerangka pembuka, dan itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah Anda merupakan salah satu di antara beberapa orang yang melakukan suatu tugas. Yang kedua, investigasi Anda akan semakin luas dan akan mencakup banyak sumber dan jenis data lainnya. Yang ketiga, Anda tahu dari sebuah pengalaman di masa lalu bahwa orang yang Anda minta untuk melakukan sebuah riset akan melakukan sebuah revisi selama kegiatan investigasi Anda itu dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agustin dengan NIM 2018 21096. Saya di sini akan melanjutkan presentasi pendidikan saya, yaitu tentang menyusun rencana kerja. Di mana proses menyusun rencana kerja sendiri itu bertujuan untuk tujuan kita ke depan. Dimana ketika kita menyusun rencana kerja untuk secara formal, kita memiliki beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah yang kita hadapi untuk kedepannya. Yang kedua, kita harus mengetahui maksud dari scope dari rencana kerja kita. Jangan sampai kita menyusun rencana kerja tapi kita tidak mengetahui maksud dari rencana kerja, serta kita tidak mengetahui ruang lingkup dalam proses penyusunan rencana kerja. Nah, yang ketiga yaitu ada urutan pembagian tugas, di mana urutan pembagian tugas itu kita harus mencari informasi, berbagai sumber informasi, entah dari sumber informasi primer, sumber informasi sekunder, dan juga observasi juga bisa. Nah, dimana setelah kita mengetahui sumber-sumber informasi, yang terakhir kita harus menelaah dari rencana kerja kita, dimana menelaah rencana kerja kita itu seperti kita mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab atas rencana ini, kapan akan rencana ini akan dilakukan, serta berapa biaya yang akan diperlukan untuk melakukan rencana ini. Nah, saya tadi sudah membahas yaitu bahwa ada sumber-sumber informasi. Nah, sumber informasi diantaranya ada sumber informasi primer dan sekunder. Nah, saya di sini akan menjelaskan sumber informasi primer.
di mana sumber informasi primer itu berasal dari pihak pertama atau dari tangan pertama, yaitu terdapat 4 sumber informasi primer. Di mana yang pertama itu ada dokumen, di mana dokumen itu bisa mencakup seperti laporan penjualan, laporan laba rugi, neraca, koordinasi antara pemasok dan pembeli, dan juga kontrak. Dimana yang kedua itu ada observasi. Nah, observasi ini itu kita bisa langsung datang atau mengunjungi tempat-tempat yang sedang mengadakan suatu event atau event bisnis. Nah, yang terakhir yaitu kita survei. Yang ketiga ada survei, dimana survei ini bisa dilakukan dengan wawancara atau memberikan surat korespondensi, sehingga kita memberikan surat korespondensi tersebut itu kepada orang-orang di sekitar atau tujuan kita yang akan kita pilih untuk rencana kerja kita, dimana korespondensi tersebut mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam sebuah lembaran kertas yang sudah kita siapkan. Nah, yang terakhir yaitu ada eksperimen. Karena eksperimen itu kita dalam sebuah eksperimen biaya yang dibutuhkan itu sangat mahal dan juga sangat tinggi, dan juga waktu yang dibutuhkan itu tidaklah singkat, melainkan waktu yang dibutuhkan itu sangat panjang. Oleh karena itu eksperimen itu dapat dilakukan ketika kita benar-benar mencari hasil yang lebih baik atau hasil yang sangat memuaskan, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk sumber informasi yang sekunder akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diki Satur Pandu dengan NIM 2018-2100843. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang mana melanjutkan tentang melakukan penelitian. Ada sumber-sumber sekunder. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa orang menggunakan sumber-sumber sekunder, yaitu melalui jasa online atau jaringan internet. Itu yang pertama, yaitu hemat waktu. Mencari informasi melalui internet dapat menghemat waktu bila dibandingkan dengan cara manual. Prosedur pencariannya relatif cepat dan Anda memperoleh informasi yang Anda butuhkan. Itu yang kedua, ketelitian. Para peneliti memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi terhadap informasi yang diperoleh melalui jaringan internet karena kutipan-kutipan tidak akan terlewatkan dalam proses pencariannya. Untuk yang ketiga, yaitu relevansi. Peneliti yang mempunyai pengalaman dalam mencari informasi melalui internet dapat memisahkan secara selektif konsepnya. Dan untuk yang keempat, yaitu efektivitas biaya. Berkurangnya waktu pencarian dan meningkatnya relevansi bahan-bahan dalam proses dapat menghasilkan prosedur efektivitas dengan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide pada yang terakhir, yaitu membahas tentang analisis data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data, selanjutnya melakukan analisis terhadap temuan tersebut. Dengan melihat data yang telah ditemukan dari berbagai sudut pandang, yaitu untuk yang pertama, perhitungan statistik. Kebanyakan data yang Anda peroleh dari suatu penelitian berbentuk angka-angka. Dengan perhitungan statistik secara sederhana, Anda dapat menghitung rata-rata atau average, perkembangan atau trends, dan koreksi atau correlation. Untuk yang kedua, yaitu kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dapat didasarkan pada suatu kombinasi antara fakta-fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan asumsi-asumsi. Oleh karena itu, sangat jarang pengambilan kesimpulan hanya didasarkan pada penemuan fakta semata. Untuk yang terakhir, yaitu rekomendasi. Kesimpulan berbeda dengan rekomendasi. Kesimpulan merupakan opini atau penafsiran terhadap suatu pokok bahasan tertentu, sedangkan rekomendasi adalah saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.